Siap. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Hari ini kita lanjut bab yang ketiga ya. Iya, Ibu. Yang ketiga untuk pertemuan yang kedua ya. Iya, Bu. Bab yang ketiga. Oke, baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, kita minta satu untuk duduk dalam doa. Saya, Bu. Fani. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan atas kehidupan. Hari ini Bapak kami ingin belajar, kiranya Bapak melindungi, menjaga agar apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami tuangkan untuk masa depan kami. Ya Bapak, hanya yang kami sampaikan lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Fani. Sama-sama Ibu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu ingin mengetahui bagaimana kesiapan belajar kalian ya. Iya Ibu. Sesuai pesannya saya ada bawa HP. Yang tidak nanti boleh nebeng sama temannya. Yang tidak punya data boleh ambil foto dari saya ya. Siap, ada. Lalu dengar instruksinya di sini. Saya kirimkan link ke kalian. Diklik link itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke. Sudah? Sudah. Ibu. Ibu cuma bisa menambahkan 10 ya. Iya. Nanti tidak ada tulisan dari 10 ya. Nanti bisa bersama dengan temannya. Sudah? Sudah diklik? Belum. Sudah pakai ini? Tidak sampai. Jessica SSP. Satu orang boleh mewakili di depan. Tidak. Yang lain klik di situ ya. Pilih ini. Yang ada gambar emoticon ini yang smile. Diklik itu ya supaya muncul ini, lalu pilih bagaimana perasaan kamu hari ini. Anda boleh pilih di depan. Oke. Klik. Duduk dulu Anda. Sudah? Sudah diklik dan kirim jawaban kalian. Sudah? Oke. Perhatikan. Setelah kalian klik tadi persiapan belajar kalian, kalian akan masuk di dalam halaman asesmen formatif awal. Jadi sebelum kita mulai materi hari ini, ya, Ibu mau mengecek kesiapan kalian mengenai pengetahuan awal. Jadi kalau pengetahuan awal, kamu jawab saja ini pertanyaan sesuai dengan apa yang kamu tahu, ya. Lalu di sini ada nama siswa. Untuk teman yang gandeng dengan teman lainnya, ditulis namanya 2 ya. Cukup nama panggilan. Misalnya Fani dan Indi, tulis di sini Fani dan Indi, begitu ya? Bisa dipahami instruksinya? Bisa, Ibu. Asesmennya ada 3, 4, 5 nomor pilihan ganda. Silakan kamu pilih. Ibu kasih waktu 2 menit saja cukup. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz pada kawat berarus?
Jadi isi saja apa yang kau paham ya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bagaimana cara menentukan? Dan jika arus listrik pada kawat diperbesar, apa yang terjadi? Dan yang terakhir adalah aplikasinya pada kawat berarus ya. Gaya magnet pada kawat berarus ya ditemukan pada apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai dengan apa yang kau ketahui. 1 menit lagi. 1 menit lagi, setelah itu kirim jawabannya. Oleh dengan kirim jawabannya. Sudah kirim jawabannya? Sudah, Ibu. Nanti secara otomatis muncul poin di bawah ya. Poin kalian akan beragam sesuai dengan apa yang kalian isi. Sudah lewat 2 menit ini, sudah ya? Sudah? Sudah, Ibu. Yang di belakang, Reva, Frit, Fiona, Fanny, Lala, sudah? Iya sudah? Sudah Ibu. Oke. Sudah muncul nilainya? Sudah. Oke. Kita sama-sama lihat ya. Perhatikan sini. Perhatikan di sini. Halo. Hai. Fokus ke depan ya. Siap, Ibu. Kita tinggalkan dulu kesibukan kalian. Oke. Kita bahas sama-sama ya. Siap, Ibu. Nomor 1, Saya. kalian pilih apa? B. Nomor 2, B. Nomor 3, B. Nomor 4, B. Nomor 5, C. Stop. Yang B angkat tangan. 2, 4, 6, 7. Yang apa? C. Lebih banyak yang B ya. Berarti kita pilih yang B. Oke. Baru yang merah. Kita kirim ya, ini jawaban untuk kelas. Tadi kan individu toh? Iya. Untuk kelas. Ini hanya untuk pengetahuan pengantar untuk kalian ya. Dari sini ibu bisa tahu berarti rata-rata kalian sudah punya gambaran ya. Gambaran tentang gaya magnet. Bisa ya? Bisa. Oke. Berikutnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak dalam kesehariannya kalian itu? Kalian lihat ini kipas toh? Lihat. Dia bisa bergerak toh? Bisa. Itu ada hubungannya dengan motor listrik pada kipas angin ya. Atau contoh lainnya mobil listrik. Pertanyaannya, kenapa dia bisa berputar? Karena Ada aliran listrik. Ada Ada aliran listrik. Satu-satu Indi coba. Karena ada arus listrik yang terjadi di dalamnya. Indi bilang karena ada arus listrik.
Lalu ada apa lagi? Medan magnet. Ada Medan magnet. Tasya. Ada magnet. Ada magnet. Siapa lagi? Piani. Sama dengan Tasya. Gius mau jawab? Tidak. Oke, jadi kenapa mereka bisa bergerak? Ya, itu karena ada dua interaksi. Interaksinya antara apa? Arus Ya, listrik. antara Arus arus dan listrik medan dan medan magnet. magnet. Hal yang sama juga berlaku pada itu kereta magnet. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mendalam tentang kereta magnet. Nah, itu ada hubungannya dengan Gaya magnet dan Dengan medan magnet dan arus arus listrik. Arus listrik. Oke, baik. Nah, di pertemuan kita hari ini Ada kasus yang harus kita jawab bersama. jadi kamu berdua berpasangan ya. Kalau yang tidak punya pasangannya berarti dia bertiga ya. Nah, masalah apa yang mau kita cari? Yang pertama, semua sudah buka kan di bagian ini materi? Oke. Kita mau mencari mengapa kawat yang dialiri listrik bisa bergerak saat didekatkan dengan magnet. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan gerakan tersebut? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan gerakan kawat? Alatnya bagaimana ya? Nah, tujuan pembelajaran apa yang mau kita capai? Yaitu ini ya. Setelah kalian mempelajari nanti semua rangkaian proses materi pada hari ini, kalian diharapkan untuk bisa menghitung besar dan arah gaya magnet pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan. Pernah dengar kan tentang Pernah. Oke. Coba kalian juga itu scroll ya. Kalian punya gadget masing-masing. Ya, Ibu. Kita buka di konsep dasar. Sudah lihat konsep dasar? Sudah, Sudah. Bu. Oke. Konsep dasar yang pertama, kalau kita belajar tentang medan magnet ya dan hubungannya dengan arus listrik, yang pertama kita harus tahu dulu tentang gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz ini terjadi pada apa? Pada kawat yang berarus. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Coba lihat di situ penjelasannya bagaimana. Satu orang saja. Ketika kawat Indre, sabar, Indre. Ketika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, kawat tersebut akan mengalami gaya. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Oke. Jadi yang pertama dulu, kenapa namanya gaya Lorentz? Karena yang gaya Lorentz ini ditemukan oleh Oke, karena ditemukan oleh Henry Lorentz. Itu informasi yang pertama. Yang kedua bahwa kalau ada sebuah kawat, ya, sebuah kawat ini ditempatkan di dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Karena yang menemukan adalah si Untuk konsep yang ini bisa paham? Bisa. Berikut ada yang namanya tentang rumus Gaya magnet. rumus atau Persamaan gaya magnet. Ya, dalam mempelajari tentang gaya magnet kita memerlukan rumus atau persamaan ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian dapat menyelesaikan soal yang menggunakan konsep matematika. Konsep matematis. Nah, di depan coba siapa yang lihat mau baca apa persamaannya? Saya Bu. Frit. Persamaan dari gaya magnet F sama dengan B kali I kali L kali sin delta. Oke. Keterangan, Oke, lanjut. keterangan F sama dengan gaya magnet atau Newton, Oke. B sama dengan kuat medan magnet,
satuannya Tesla. I, kuat arus listrik satuannya ampere. L, panjang kawat dalam medan magnet satuannya meter. Theta, sudut antara arah arus dan medan magnet. Catatan gaya maksimum terjadi ketika theta sama dengan 90 derajat atau kawat tegak lurus medan magnet. Sehingga sini 90 derajat sama dengan 1. Oke, terima kasih Trid. Jadi benar ya. Persamaan yang kita gunakan, gaya magnet sama dengan kuat medan magnet atau B dikalikan dengan kuat arus listrik atau I dikalikan dengan panjang kawat dalam medan magnet dikali dengan sudut antara arus dan medan magnet. Theta adalah sudut antara arus dan medan magnet. Dengan catatan apa? Kalau dia tegak lurus, ini konsep matematika ya. Kalau dia tegak lurus, sisinya bisa yang ini? Bisa. Berikutnya ada kaidah tangan kanan. Jadi ini tangan kanan kita ya. Kalau ibu jarinya ke atas, maka arus listriknya yang ke Atas. Beda. ya tuh Pak. Kalau dia begini berarti akan Arus listrik. Arus listrik. Oh iya. Jadi ibu jari ini adalah Arus listrik. Lalu jari telunjuk Medan magnet. medan magnet. Jari tengah Gaya magnet. arah gaya magnet. Jadi Bisa pakai yang bentuknya begini atau bisa juga pakai yang begini ya. Yang memudahkan kalian paham saja. begini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Siapa yang bisa? Saya Bu. Juan. Cara menggunakan kaidah tangan kanan. Pertama, luruskan ibu jari, telunjuk dan jari tengah saling tegak lurus. Yang kedua, arahkan ibu jari sesuai arah arus listrik. Yang ketiga, arahkan telunjuk sesuai arah medan magnet. Yang keempat, jari tengah menunjukkan arah medan magnet. Gaya magnet. Jadi untuk konsep yang seperti ini biasanya nanti akan disajikan gambar ya. Misalnya gambarnya hanya gambar berupa kuat arus saja atau I saja. Tugas kalian adalah menentukan medan magnet dan arah gaya magnet. Caranya bagaimana kalian pecahkan menggunakan kaidah tangan Kanan. Seperti itu. Lalu faktor yang mempengaruhi Gaya magnet. Coba lihat di situ ada berapa faktornya? Coba Saya Ibu saya Ibu. Reva. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Yang pertama adalah kuat arus listrik atau dilambangkan dengan I. Semakin besar arus listrik, semakin besar gaya magnet yang dihasilkan. Hubungannya berbanding lurus. Kemudian yang kedua, kuat medan magnet atau dilambangkan dengan B. Semakin kuat medan magnet, semakin besar gaya yang bekerja pada kawat. Hubungannya berbanding lurus. Kemudian yang ketiga, panjang kawat atau dilambangkan dengan L. Semakin panjang kawat yang berada dalam medan magnet, semakin besar gaya yang dialami. Hubungannya berbanding lurus. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, sudut yang dilambangkan dengan theta. Gaya maksimum terjadi saat kawat tegak lurus dengan medan magnet dalam kurung theta sama dengan 90 derajat, yang dimana gaya minimum atau 0 saat kawat sejajar dengan medan magnet theta sama dengan 0 derajat. Oke. Ini penting sekali untuk kamu pelajari ya tentang faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Jadi bagaimana hubungan kuat arus listrik, kuat medan magnet, panjang kawat dan sudut. Itu adalah konsep yang penting untuk kalian ketahui. Bahwa yang pertama, kalau misalnya arus listrik atau I-nya besar, ya. Jadi semakin besar gaya magnet yang Dihasilkan. Hubungannya berbanding lurus. Kalau semakin kuat medan magnetnya, maka Semakin besar daripada kawat. Kalau kuat arus listriknya semakin besar, maka Semakin gaya besar
Semakin Semakin besar besar gaya gaya didalami. Oke. Dan ada yang terakhir adalah Gaya Ya. maksimum. Jadi kalau gaya maksimum itu terjadi saat dia tegak lurus atau saat tetanya berapa? 90 derajat. Nah, berikutnya adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat di gadget kalian situ sudah bisa diakses sampai bawah? Tidak, Ibu. Yang pertama ada apa? Motor listrik. Motor listrik ini yang tadi Ibu katakan bahwa ada di dalam kipas angin Kipas ya. angin. Juga ada di dalam motor Listrik. listrik itu sendiri ya. Lalu yang pertama tentang motor listrik. Bagaimana cara kerjanya motor listrik? Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan prinsip gaya magnet pada kawat berarus. Digunakan pada kipas angin, mesin cuci, mobil listrik dan lain-lain. Oke, jadi energi listrik itu dirubah menjadi energi gerak atau energi kinetik ya. Jadi dari energi listrik dia bisa menggerakkan benda. Benda dalam hal ini adalah motor listrik. Komponen ini terdapat di mana? Ada di kipas angin. Makanya kipas angin ini barangkali bisa berputar. Lalu di mesin cuci bagaimana di mesin cuci? Berputar. Dalamnya bisa. Kalau kalian cuci pakaian itu bisa berputar. Mesinnya berputar supaya bersih. Terus pendingin apanya juga bisa. Ya, di kincir angin juga ada. Lalu di mobil listrik. Intinya begini, semua peralatan elektronik yang di dalamnya ada motor listrik, maka ya ini ya mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ada yang pernah lihat bor listrik? Di dalamnya juga itu Ada motor listrik. Ya, bisa. Motor listrik itu ada komponen kayak yang memanjang itu biasanya di depannya ada bergerigi, lalu dia lurus lagi seperti itu ya. Kalau kalian bongkar kipas angin atau temukan kipas angin yang rusak, biasanya ada di bagian belakang sini itu komponen yang namanya motor listrik ya. Itu yang bisa digunakan untuk menyangga dia punya baling-baling. Bisa ya? Berikut aplikasi yang kedua di mana? Kereta magnet. Jadi kereta magnet ini adalah salah satu kereta ya, dia bekerja tidak di atas rel tetapi dia melayang. Dia melayang karena menggunakan konsep apa? Magnet. Ya. Oke. Berikut. Speaker audio menggunakan gaya magnet pada Di dalam speaker ya, baik itu speaker yang ada di HP, speaker yang ada di laptop, atau yang ada di salon-salon di rumahmu, atau di mana saja kamu menemukan yang namanya speaker. Nah, di dalamnya itu dia menggunakan gaya magnet pada kumparan berarus, pada kumparan berarus untuk menggerakkan membran sehingga menghasilkan suara. Jadi kamu lihat itu speaker toh, kalau ketika kamu putar musik pasti dia gerak-gerak begini ya. Itu maksudnya untuk dia menggerakkan membran, lalu dari situ dia Menghasilkan sebuah suara. jadi dari sinyal listrik menjadi apa gelombang Listrik. gelombang suara Tasya. Berikut Neraca arus. jadi ada namanya neraca arus. Apa itu neraca Saya. arus? Alat timbang, Ibu. Ya, alat untuk mengukur apa? Kuadran listrik dengan menggunakan gaya magnet yang bekerja pada kawat. Jadi untuk mengukur arus listrik juga itu ada alatnya ya. Ya. Namanya adalah neraca Arus. Nah, untuk memperdalam kalian punya pemahaman, di bawah itu yang paling terakhir ada Contoh soal. Juan, mana materinya? Oke, bagian bawah itu ada contoh soal ya. Coba dilihat bersama pasanganmu. Lihat bersama lalu diskusikan. Di situ ada soal sebuah kawat yang panjangnya 0,5
meter. Lalu kawat ini dialiri arus 4 ampere. posisinya tegak Tegak lurus. Kalau dia tegak lurus berarti tetanya tetanya 90 derajat. Lalu yang ditanya adalah gaya atau besar gaya magnet yang bekerja pada kawat. Nanti ada teksnya. Kalian lihat, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, langkah yang paling pertama adalah Diketahui. ya Menentukan yang diketahui. melihat apa saja Yang yang sudah diketahui dari diketahui. soal. Apa saja persamaan yang kita bisa ambil dari sini dulu ya. Kita kelompokkan. Yang pertama, L. kawat sepanjang 0,5 berarti L. Dialiri arus maka I-nya. Lalu ditempatkan tegak lurus maka D-nya lalu di sini dalam medan magnet 0,2 Tesla. Berarti apa ini? Setelah kalian tahu apa yang sudah diketahui, kita lihat apa yang ditanya. Apa yang ditanya atau apa yang mau kita cari tahu ya. Di sini yang mau dicari tahu adalah besar gaya magnet. F ya. Nah, caranya setelah sudah kalian dapat semua persamaan itu, kita masukkan sudah ke rumus atau persamaan yang tadi sudah kita pelajari di atas ya. Masukkan sudah. Oh, B-nya 0,2. Lalu I-nya 4. L-nya 0,5. Nah, semua proses ini kalian kalikan memperoleh gayanya berapa? Ya, 0,4 Newton. Oke, dari materi yang sudah kita bahas sampai sejauh ini, kita kembali lagi di masalah yang tadi kita mau pecahkan ya. Coba kalian lihat bagian atas, kita kembali lagi ke atas. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, jadi yang pertama, siapa yang mau jawab ini? Mengapa kawat yang dialiri listrik bisa bergerak saat didekatkan dengan magnet? Kenapa kawat listrik yang dialiri listrik bisa bergerak saat didekatkan dengan magnet itu? Menurut saya itu karena ada gaya yang bekerja antara medan magnet dan kawat yang dialiri listrik tersebut. Oke, ada yang punya opini lain? Olive, sudah nanti kita konfirmasi, kita lihat jawabannya. Jangan nyontek dulu di situ. Jangan teh. Kira-kira kenapa? Karena kita sudah belajar. Karena di sekitar Ya, Satrio. arus listrik itu terjadi bekerja medan magnet itu bekerja di sekitar arus listrik. Medan magnet bisa bekerja di sekitar Arus listrik. Olive mau menambahkan? Pas, oke. Kita konfirmasi jawabannya ya. Oke, Bu. Kalian juga bisa buka. Jadi, kawat yang dialiri arus listrik, dia bisa menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Karena ketika kawat ini ditempatkan dalam medan magnet eksternal, ya, atau dari magnet itu, nah maka terjadi interaksi. Interaksi inilah yang menghasilkan gaya Lorentz. Tadi apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Coba cek lagi. Gaya Lorentz adalah ketika kawat dialiri Dia yang bekerja pada kawat berarus. Ya, gaya yang bekerja pada kawat Berarus. Jadi penekanannya ada di gaya Lorentz ini ya, yang menyebabkan kawat itu bisa bergerak. Nah, arah gerakan kawat itu bagaimana? Dia bergantung pada arah arus listrik dan Arah medan arah magnet. medan magnet ya. Yang dapat ditentukan menggunakan apa? Kaidah Kaidah tanah.
ada 4 ibu. Pertama, kuat arus listrik atau I. Yang kedua, kuat medan magnet atau B. Yang ketiga, panjang kawat atau L. Dan yang terakhir, sudut atau theta. Ada yang mau menambahkan? Pas. Kita konfirmasi jawabannya. Ini benar. 4 faktor ya. 4 faktor ini datangnya dari mana? Dari persamaan yang tadi tuh. Ya. Bahwa yang pertama ada kuat arus listrik, ada medan magnet, ada panjang kawat, dan ada sudutnya atau theta. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yang tadi kita pecahkan. Cika, Menggunakan ini kaidah tangan kanan. iya, jadi bagaimana cara kita menentukan arah gerakan kawat ini? Ibu jari. Sebagai jari. Kemudian Kita menggunakan pegangan, yaitu kita luruskan jari telunjuk dan jari jari telunjuk dan jari tengah. Lalu kita ibu jari itu arahnya arus listrik, telunjuk itu medan magnet, Dari tengah ya jari tengah itu adalah daerah. atau Sampai sejauh ini bisa diterima informasi ini? bisa. Kalau keluar dalam soal, ulangan atau kuis bisa? Bisa. Oke, harapannya saya bahwa kamu sudah bisa memecahkan 3 persoalan masalah ini ya. Maka ketika hal-hal seperti ini dikeluarkan dalam ulangan, saya harap kamu juga bisa mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah diperoleh. Tidak hanya diaplikasikan saat ulangan atau ujian, dalam kehidupan sehari-hari juga kamu bisa tahu, oh kira-kira yang memanfaatkan gaya magnet pada kawat berarus itu adanya di mana-mana saja ya. Bisa ya? Bisa ya. Tadi kita sudah ketemu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu belum menyeluruh. Nanti kamu bisa cari dan gali lebih dalam lagi. Bisa ya? Bisa, Ibu. Sekarang kita lanjut ke simulasi interaktif. Sudah buka di situ? Sudah, Bu. Simulasi interaktif ini yang simulasi. Sudah? Oke. Untuk simulasi interaktif ini, kalian lihat. Di sini ada medan magnet ya. Ya, Ibu. Lalu ada gaya dan ada Arus. Nah, ini di bawah arah gaya ini dia ke atas. Atas. Lalu apa yang terjadi? Kalian lihat ini 2 ampere dia punya ini. Lalu dia punya gaya 0,50 Tesla. Panjang kawatnya 0,30 meter. Ini bentuknya ya. Kalau ibu berbesar dia punya medan magnet, apa yang terjadi? Gayanya akan Gayanya semakin bertambah. Gaya semakin Semakin besar. besar gaya magnet. Kalau misalnya arus listriknya ibu tambah, Gayanya bertambah. gayanya juga bertambah. Kalau panjang kawat Semakin panjang. Semakin besar. Gaya Gaya. bertambah. Semakin besar gaya dan arus listrik. Dengan demikian, ya dengan demikian tadi kamu sudah belajar di materinya ya. Tadi kamu belajar di materinya. Panjang Faktor kawat. yang mempengaruhi Gaya magnet. gaya magnet. Di sini kan sudah dikatakan bahwa bagaimana hubungannya itu kita sudah sinkronkan bersama ya di sini. Iya. Bahwa ternyata yang dikatakan atau yang muncul pada konsep pemahaman itu adalah Benar. konsep yang benar ya. Kalau semakin kita Semakin besar besar semakin besar gaya. ya, kalau medan magnetnya Gayanya semakin bertambah. medan magnet semakin besar gaya magnet bertambah. Lalu kalau semakin panjang ini kawat, maka Semakin besar besar gaya. semakin besar arus listriknya. Iya, Bisa iya. dipahami ini? Bisa. Berikut ada Game. games interaktif. Silakan kamu buka di gadgetmu, masing-masing akses. Lalu jawab untuk Olive dan Tasya, langsung jawab di depan sini. Coba kalian dua lihat itu
sudah langsung jawab di sana. Ya, yang lain di gadgetnya masing-masing ya. Ayo Tasya dan berarti diskusi depan, kamu diskusi depan. Sudah mau pilih? Ayo pilih. Yang lain sudah pilih? Sudah. Oke. Kalian pilih apa? Oke, ke atas ya. Benar ya? Berikutnya. Sudah semua? Sudah jawab? Sudah. Kita masuk ke aplikasi konsep. Sudah buka aplikasi konsep? Sudah? Yang ada gambar lampu pijar. Sudah diklik? Sudah. Tasya klik di sini. Yang ada gambar lampu Pijar. pijar. Ya, itu tanda. Di situ ada soal ya. Silakan kamu secara berpasangan menyelesaikan soal ini. Nanti Tasya dengan Nurul depan ya. Yang pertama, Ibu cuma kasih kalian waktu untuk mengerjakannya ini. 10 menit lah. 10 menit cukup sudah ya. Ini tuh, ayo. Ya, hitung dulu. Hitung dulu semua. Sebentar beriman satu-satu. Cara kerjanya tetap dikumpul ya. Langsung dengan jawabannya. Langsung cara kerjanya apa yang diketahui. Lalu jawabannya bagaimana cara penyelesaiannya. Mana? Tidak tulis di kertas? Oh, tidak. Itu tidak tulis namanya. Di buku catatan. Taruh saja di buku catatan, tidak apa-apa ya. Tulis soal Ibu. Langsung jawab saja. Ini tadi catatan. Ya, di catatan. Ibu ya nomor 1. Nomor 1. Itu semua benar tidak? Kalau ada yang salah jawaban seperti itu. Dua cerita. Ibu langsung cek jawab. Ibu masukkan cari kerja. Ibu langsung hasil. Cara kerjanya. Terus masuk di dalam. Apa yang diketahui? Masuk di sini. Oh, tidak di sini, nanti langsung hasil. Ya. Langsung kali sudah. 10 kali 3. Apa? Sudah? Ini kita Ibu. Siapa yang mau?
Pakai persamaan yang tadi kita belajar ya. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Tiga jadi kali dua tiga kali Lagi 4 menit ya. lupa sih tuh dua kali lipat. Semua sudah selesai? Sudah. Oke. Yang nomor 1 siapa yang mau? Saya. Kami bertiga, Ibu. Spesial kami bertiga. Duduk dia, perhatikan temanmu di depan. Oke, baca dulu soalnya. Apa yang diketahui dijelaskan, bagaimana cara kerjanya ya. Oke. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Jadi saya dengan Angga akan menjelaskan proses pengerjaan dari nomor 1, yaitu motor listrik sederhana. Soalnya Sebuah motor listrik sederhana memiliki umparan kawat sepanjang 20 cm yang dialiri arus 3 ampere. Umparan berada dalam medan magnet 0,4 Tesla yang tegak lurus dengan kawat. Hitunglah gaya magnet yang bekerja pada kawat. baik, untuk soal nomor 1 ini kita menggunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Diketahui nilai B-nya dia itu diketahui L-nya dia sama dengan 20 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,2. Jadi I-nya dia itu 3 ampere dan yang terakhir yaitu B sama dengan 0,4 Tesla. Untuk sin theta-nya dia karena dalam materi itu jika tegak lurus berarti nilainya sama dengan 1. Jadi 90 derajat nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya itu sama dengan 0,4 dikali 0,2 dikali 3 dan dikali 1. Hasilnya sama dengan 0,24.
Semua jawabnya begini? Iya. Proses kerjanya. Oh, ini. Ya. Jadi Jangan gampang. Enggak, ini. Mari sabar, ikut lagi ke. Sabar. Dulu saya dulu. Pas bukan dulu. Tulis diketahui. Ini tulis jawabannya di sini. Diketahui ditanya oleh Juan, lalu jawabannya. Kali ini enggak. Nanti kali ini Kenapa hapus di Juan? Oke, lalu pilih itu sudah hentikan lagi ya. B kali I kali L kali. Perhatikan, jangan tertawakan gurunya. Nanti kalian juga bisa keliru dengar itu. Woi Juan. Satrio. Saya ada keluar dari situ dari B kali I kali L sin theta. Woi, B-nya berapa Angga? Berapa? ambil buku kamu. Sudah. 0,2. Oh Juan. Sat. dianggang dulu. Agak cepat ya, karena masih ada lagi nomor yang lain. 0,24 Newton. Angga Newton. Tulis Newton bagaimana Newton? N bagaimana? Apa lagi simbol-simbol apa dia coret-coret di bawah? Oke. Sudah. Terima kasih Angga. Oke, terima kasih Juan. Boleh duduk. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Berarti perhatikan di sini. Kalian kerjain sama? Sama. Good job kalau kerjain sama. Mari sini. Sering menyetir bang. Ini sebagai menyetir bang. Berikutnya soal nomor 2. Kami bertiga ibu. So udah dari Ibu Satria, dan aku semua. tadi. Sering mau tadi. Ibu. Kami Sering mau tadi ibu. Hoan dengan Satrio. Inggan. Sama Oke, ini. Iya deh. Satu tulis diketahui, satu tulis Jawabannya Bu. kerjanya dulu. Sampai ibu sampai teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan Wan ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang soal nomor 2. Silakan perhatikan. Siap. Yang besar. Sudah cepat tulisin. L.
teta. kali sin theta. Theta saja atau Sin Sin theta. theta. Sin theta. Tidak fisikal. Kawan bisa dijelaskan apa nih? Jadi teman-teman yang sudah diketahui dari soal nomor 2 itu yang pertama ada R di mana nilainya sama dengan 2 meter, I nilainya sama dengan 3 ampere, B sama dengan nilainya sama dengan 0,8 Tesla, sedangkan nilai dari theta itu sama dengan sin 90 derajat di mana nilainya sama dengan 1. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu sama dengan F sama dengan Oke, perhatikan semua sini. Untuk diketahui ditanya sama? Sama. Terima kasih Owan. Boleh duduk, tepuk tangan untuk Owan. Oke, Satrio coba jelaskan. Jadi rumusnya itu F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nilai B itu 0,8, L 3 dan L atau yang nilai tiga apa? I. Oke, I. Nilai B 0,8, nilai I 3 dan nilai L 2 dan nilai sin theta itu 90 derajat itu 1. Oke. Lalu di semua dikalikan mendapatkan hasil akhir 800. Semua sama jangan. Yang nomor 3. Gius dan Fiona. Mereka bertiga. Oh ya, Gius, Fiona dan Reva benar ya? Ibu lupa kalau mereka tidak sejauh ini. Iya. 5. Tadi berapa? 800.000. Cek ya. Benar. Benar Ibu. Wih, Satrio. Yang berikut soal nomor 3. Berarti satu orang menulis, diketahui satu orang ditanya dan satunya menjelaskan ya. Siapa yang tulis? Oke. Yang satu gitu kan bisa. Satu menjelaskan. Satu speed. Ada kan? Ini kan? Satrio, kontrol agar jelaskan kan?
Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi, Diana. Sekarang saya akan menjelaskan soal dari nomor 3. Jadi bunyi soal nomor 3, analisislah pengaruh arus. Jika arus listrik pada soal 1 diperbesar menjadi 6A atau 2 kali lipat, berapa gaya magnetnya baru? Jadi berdasarkan soal nomor 1 yang diketahui itu L-nya sama dengan 20 cm diubah ke meter menjadi 0,2 meter, I-nya dia sama dengan 6A, B-nya dia sama dengan 0,4T, sin theta sama dengan 90 derajat, nilai dari 90 derajat sama dengan 1. Berdasarkan soal nomor 1, I mula-mulanya itu adalah 3A. Sedangkan soal nomor 3 memerintahkan kita untuk menganalisis soal nomor 1 dengan menggantikan nilai I menjadi 6A. Jadi di situ ditanya tentang gaya magnet. Jawabannya kita masukkan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Nilai B sama dengan 0,4, nilai I sama dengan 6, nilai L sama dengan 0,2, nilai sin theta sama dengan sin 90 derajat. Sehingga 0,4 dikali dengan 6 dikali 0,2 dikali 1 menghasilkan 0,48 Newton. Sekian dari saya. Semuanya punya jawaban yang sama? Sama. Terima kasih untuk Reva, Gius, dan Fiona ya. Silakan kembali ke tempat duduk, kasih aplaus untuk mereka. Dengan mengerjakan soal ini, secara tidak langsung kamu sudah semakin paham mengenai aplikasi persamaannya dalam gaya magnet pada kawat arus. Tadi berapa jawabannya? 0,8. Selanjutnya ya ada namanya refleksi pembelajaran. Bisa diklik yang ini ya. Sudah? Untuk Tasya dan Olik nanti langsung di sini ya. Ketika refleksinya kalian, tulis namanya kalian, lalu bagian mana yang sulit dipahami dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Boleh keluar. Tulis nama kali Juan dan Iya, nama panggilan saja ya. Kalau berpasangan maka Juan dan ini. Untuk refleksi ini, Ibu kasih kalian sekitar 5 menit saja ya, sampai dengan 10 berapa ya? 10 lewat 7 ya. 10 lewat 7 kita stop refleksi. Karena setelah refleksi kita akan lanjut dengan ada asesmen akhir ya. Itu mau tes kalian punya pemahaman akhirnya seperti apa. Jadi di refleksi pembelajaran kalian tuliskan pendapat kalian bersama. Yang pertama, konsep apa yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Lalu bagian mana yang paling sulit untuk kalian pahami? Cara untuk kalian atasinya bagaimana? Misalnya, kalau kalian sulit pahami itu persamaan, cara atasinya bagaimana? Atau, oh saya sulit memahami tentang kaidah tangan kanan, cara atasinya bagaimana? Bisa ya? Lalu, bagaimana Anda bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan ada materinya, lalu ada konsep atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus setelah kalian sudah pelajari ini, dari diri kalian sendiri bisa menerapkannya bagaimana? Iya, Ibu. Kalau yang bagian paling sulit, kalau sejauh ini belum ada, Ibu.
Tidak apa, tulis saja, tidak ada yang sulit buat kalian. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman? Hari ini kan sudah belajar bersama dengan ibu, toh? Nah, kira-kira supaya saya lebih paham apa yang harus saya buat, ya? Kalian deskripsikan di situ lalu kirimkan hasil refleksi. Oi. Kalau sudah kirim, yang sudah silakan dikirim. 3 menit lagi Tasya dan Olive. Yang sudah selesai, bersabar ya, usaha berlanjut. 2 menit lagi, cepat. Viani dengan ini tadi tidak klik ini kan moodnya sudah masuk ke sini. Satrio dengan Owan juga Yang bagaimana bisa jual cari? bagian moodnya lalu untuk retestnya lagi Ini biasa, kami taruh biasa. tidak ada masuk. Kalian tidak klik kiri. Itu kalau mau kasih kecil klik lagi ke panah tuh, panah atas. Ibu kami sukses Kerja. Isi tadi tuh yang ini, yang pretest tadi kalian belum ini, belum kirim jawabannya. Harus dikirim pretestnya tadi tuh ya. Ini sudah lewat 1 menit ini, Olive dengan ini cepat. Tadi kan ada asesmen awal itu toh. Asesmen awal itu klik kirim. Sampai di situ dia tersimpan. Sedang langsung tekan di atas kembali. Salah itu, salah. Kirim dulu. Di sini yang belum masuk, dengar, right? Di sini yang belum masuk ini. Olive Tasya, Viani, Rio, Owan, Ingrid, Frit, Fahid, Indi, Estri, dan Lala. Ini yang baru dikirim. Baru masuk itu. Belum masuk, sudah kirim. Sudah. Mood dengan free testnya tadi sudah kirim. Kirim dulu tadi ya.
Sudah itu kirim-kirim semua dari teman-teman yang namanya Ibu baca. Ibu tahu Scorpio. Kita sendiri. Itu dia 0 karena soalnya ada 2 ya. Kalian baru kerjakan 1 tadi. Maka dia 0. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Sekarang silakan setelah kalian sudah mengisi refleksi, tahap berikutnya yang terakhir Asesmen. ya, asesmen. Tapi sebelum asesmen ini, Ibu mau tanya dulu, ya. Tadi yang kita sudah belajar tentang apa saja? Hukum Lorentz. Gaya Lorentz. Satu, Fani. Kayak tangan kanan Ibu. Oke, Owan. Gaya Lorentz Ibu. Gaya Lorentz, apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Reva. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet. Oke, I. Persamaan magnet, gaya magnet. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari gaya Lorentz ya. Lalu ada persamaan dari gaya magnet. Berikutnya kalian juga sudah mengenal kaidah tangan kanan dan bagaimana cara menggunakan kaidah tangan kanan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi apa? Gaya magnet. Mempengaruhi gaya magnet. Kalian juga sudah mempelajari aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerjakan contoh soal, plus tadi kalian juga sudah bersama-sama kalian mengerjakan soal dalam aplikasi apa? Konsep. Ya, aplikasi konsep. Ya. Saya harap apa yang kalian pelajari itu kalian tidak lupa ya. Ibu. Sekarang Ibu kasih kamu waktu 10 menit sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Bersama-sama temanmu ada asesmen formatif akhir. Silakan diklik. Ada yang tanda centang, bagian atas tanda centang warna hijau. Sudah ketemu? Sudah. Coba dibuka dan diakses itu. Oke, di situ ada nama siswa. Lalu ada 3 soal ya. Kerjakan 3 soal itu secara bersamaan. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah kerja? Sudah Ibu. Cara kerjanya? Sudah. Sudah di buku? Sudah. Saya cek nanti yang tetap ibu itu tetap ibu boleh karena di sini hanya namanya semua. Kawan sore Pak. Olive dengan Tasya di sini ya. Olive Tasya mari. Cakap tapi tahu jawaban. Ya, kalau sudah dikirimkan ya. Sambil kita menunggu teman yang lain untuk mengerjakan asesmennya. Ibu. B. Ini yang sudah ini Fiona, Rio dan Owan, Reva. Yang lain belum masuk. Sudah kami buatkan itu Coba kalian lihat ini masih nol Reference, poin. reference. Masih nol poin ya, coba cek dulu ya. Nanti kalian mau poin otomatis muncul ya, kalian bisa cek sendiri kalian punya poin.
Yes. Ada menyimpan di buku. Oke, Pani Indi, 2 kaki. Iya, Gereja. Istri. Coba lihat baik-baik ya, karena kalian punya skor game sama skor tes yang lain belum. Ibu kalau nggak punya ibu. Buktinya juga belum. Bentar, itu cek, bisa kalian bisa cek. Ibu dari dulu. Iya, ada operasi scroll. Kayak apa Jangan langsung ditutup ya. Mungkin masih jaringan loading kalian punya jawaban. Jadi jangan langsung ditutup. Ini ada yang sudah muncul, ada yang belum muncul. Itu semua. Lihat tadi yang berarti. Nanti dilihat baik-baik. Ada yang double kirimnya itu Fiani, Indre. Indre. Ini saja nih yang awal ini masih ada yang belum ini. Ada televisi. Sudah cek dulu ya, cek ini. Apa dia? Ini belum diisi, belum dikirim tadi. Kita dari dapat apa tadi? Sudah terkirim. Iya, lihat dulu. Oke, baik. Semuanya sudah kirim nih, Kak? Sudah ibu. Menyimpan. Sambil itu perhatikan sini ya. Di pertemuan yang akan datang, bisa perhatikan di ibu sini. Bisa ibu. Di pertemuan kita yang akan datang, kita akan ini ya, bahas lagi beberapa masalah. Nanti kemungkinan ibu akan buka masalah ini. Ini ada masalah ini yang akan kita pecahkan secara bersama-sama ya, dalam kelompok. Bisa paham ya? Bisa, Bu. Di pertemuan berikutnya. Lalu supaya kamu di rumah jangan hanya bengong-bengong saja, tolong mencari informasi ini ya. Di rumah kalian cari atau identifikasi sebanyak mungkin yang bisa kalian temukan tentang aplikasi daya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja soalnya. Aplikasi, main aplikasi. Mengidentifikasi aplikasi daya magnet dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari apa? Tidak, misalnya kalau diterapkan dalam bidang teknologi, dia diterapkan di mana-mana saja, ya, yang berhubungan dengan daya magnet. Mengidentifikasi aplikasi daya magnet dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Itu tugasnya kalian untuk dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Atau nomor juga Bisa tahu. identifikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau bisa jawab dengan cepat, di catatan boleh kamu tulis, tapi tulis dulu namanya kamu siapa, terus tugasnya itu hari apa dikasih, ya hari tanggal ditulis, soalnya plus jawabannya boleh difoto dan dikirim ke WA, WA grup itu. Tapi harus jelas itu formatnya, jadi tidak perlu bukunya dikumpul. Bisa paham ya? Bisa Ibu. Jangan foto pakai ini saja. Scan. Tahu Ibu. Oh, kira harus ini. Aplikasi. Kalau tidak ada pinjam temannya, tolong tinggal nanti. Bisa ya? Bisa ya? Oh, ini tugas. Ya, tugasnya dikirim seperti itu lalu. Sudah kelas 12 toh? Sudah Ibu. Oke. Tugas belajar itu semakin banyak, semakin berat ya. Tidak lama lagi kita juga akan melakukan penilaian. Ibu juga akan memberikan ulangan. Kamu bisa belajar minggu depan juga bahkan sisihkan dengan ulangannya mengenai materi yang hari ini. Bisa ya? Bisa Ibu. Terus saya harap apa yang sudah kita belajar ini hari tidak habis hanya sampai saat ini. Sudah paham maksudnya? Bisa. Tapi berkelanjutan terus, namun selesaikan pembelajaran ini secara terus menerus. Begitu. Jangan hanya informasi yang ibu sudah kasih di sini, cukup di sini saja yang kamu ketahui. Apalagi tentang media tangan kanan itu, nah itu bisa akses video untuk belajar langsung ya. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media tangan kanan. Tadi kita masuk jam 10 lewat 9 lewat 6. Maka kita masih mempunyai waktu sekitar 10 menit. Oke. Siapa yang mau kasih ice cream? Rio. Pani, Oke, Fani yang mau. Fani. Mari Fani. Pani dengan gue juga. Ayo Ibu, saya ini ada tema. Ya. Fani. Persiapan itu. Jadi dari tadi sudah belajar banyak loh. Sudah. Sekarang ikuti instruksi dari teman-teman ya. Jadi teman-teman ini kita main SB Dengar jadi dulu pasangan. instruksinya dulu. Jadi teman-teman cari pasangan. Ini ice breakingnya menjauh dan tangkap. Apa instruksinya? Menjauh dan tangkap. Nanti teman-teman ada yang pasangan yang teman-teman ada yang bagian tangkap dan ada yang bagian menjauh. Tidak harus 2 orang. Itu ini tuh teman-teman. Oh, itu ini. Saling Tidak begini ya teman-teman, lain contoh dan saya yang anggap. Kedua ya. Jadi anggap ini bagian bisa bagian menjauh, angka dia bagian tangkap. Jadi tangkap teman-teman yang hadap pada pasangan. Terus teman-teman yang bagian ini yang ingin menangkap sebentar satu tangan, yang ingin tangkap yang menjauh sebentar buka tangan. Jadi kayak begini teman-teman instruksinya. Kalau seandainya saya bilang menjauh, teman-teman yang bagian ingin tangkap ini menjauh. Kayak terbalikan. Ya kayak tidak boleh begitu. Teman-teman kalau sebenarnya kayak begini, kalau saya bilang menjauh, teman-teman menjauh dari tangannya angka. Sebentar kalau saya bilang tangkap tangannya angka menjauh dari tangkapannya teman-teman. Menghindar tangkapan, menghindar. Ya begitu so. Contohnya kayak begini. Kalau bilang menjauh, mendekat, mendekat. Kalau saya bilang tangkap, berusaha tangkap angka menjauh dari tangan teman-teman. Dengar Ibu. Ibu cuma kasih durasi 5 menit ya. Apa Ibu? Boleh langsung boleh. Oke kita pulang ya. Menghadapi teman, ada pasangan. Itu orang sudah Ini instruksinya menjauh dan tangkap, jangan salah. Boleh dapat mendekat. Teman-teman dengan instruksi mendekat. Belum. Tidak, teman-teman mendekat begini saja. Teman-teman yang begini tetap begini tangan. Pada saat saya bilang tangan, saya bisa mendatangkan di tangan. Nah, teman-teman ini mendekat. Siap teman-teman, menjauh. Jauh.
dekat, jauh, dekat, Begini jauh. ya jauh, ke jauh tangan, Jauh. jauh, dekat, dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, dekat, jauh, tangkap. Sekali lagi ayo, satu kali. Satu kali lagi, coba sekali lagi. Siap, siap, Siap. jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, 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 dekat, jauh, tangkap. Sekarang gantian Bayam. Bayam. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Tangkap. Yang bikin menampar tuh menampar. Senang kan pembelajaran hari ini? Senang. Minggu depan kita belajar di sini mau? Mau. Kalau begitu, minggu depan kita ketemu lagi di ruangan ini ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk antusias kalian dalam belajar. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua ya. Iya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, aku minta satu orang Satrio pimpin kita dalam doa ya. Ibu dan teman-teman sudah memberikan ini selesai hari ini mari dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih untuk kamu semoga kamu dan awal pelajaran tadi sekarang kami akan pulang untuk menjaga kita perjalanan ada yang sampai pada tujuan kami menjaga kami dan berpuji dengan sekali segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, oke. Kalian Siap. sabar. Boleh jajan tidak lama, tapi hanya mungkin 10 menit ya, karena kita akan sudah minta waktu. kita berada dulu lagi. Ya, ibu juga sudah sampaikan ke Pak Buni, dan sekali itu lanjut sudah banyak sampai seperti biasa. Oke, Ibu. Siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. I'm very happy today. Pangkat jauh. Kakak bungkus 20 mau yang dekat kesare. Oh, lagi ya. Aduh, Ibu berjuang. Masih teman-teman yang lagi. Iya. Dah.